alat pinggir amusan Pangeran Kaulo Solo Sesembahan Kaulo ingkang dikasih ingkang amut bola desa Jakarta Tinggi Jakarta Lit Inggris Doyalan saksi Kaulo sumuli paring pitulung jumateng para kalipati para pengageng negari para ingkang dolar toya sitilah sang-sangipun ingkang perlu tinuli. Kuarasan, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, dulu dikenal sebagai lumbung padi terbesar di Jawa Tengah. Petani di sana dapat menanam padi sepanjang tahun karena tanahnya subur dan airnya melimpah. Air itu berasal dari sumber air Sigedang dan Cokro yang berjarak kurang lebih 20 km dari desa Kuarasan. Tapi sekarang, mengapa petani di desa Kuarasan lebih sering mengalami gagal tanam dan gagal panen? Dan kenapa pula air yang berasal dari sumber mata air tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan irigasi? Sebenarnya, apa yang menimpa warga desa Kuarasan saat ini? Luas area di desa Kuarasan 128 hektar dan mendapatkan jatah air gelontoran itu kurang lebih 24 jam ditambah 18 jam itu 1 minggu sekali. Jadi gilirannya hanya hari Kamis dan Jumat itu untuk mencukupi areal seluas itu. Jatah air dengan areal itu sangatlah tidak sebanding dengan kebutuhan. Gini rendengnya temen nggih murah banyu nek ketiga tenan yo kurang banget. Wong nyedot niku men bantuan sedotan men kantu kok. Oh nggih, Bantu. Mobil kon ini disedot nggih. Cuma mbak spesial cedak daerah ngeten nggih. Nyedot enten niku jarak 200 meter nggih. Sumur ini satu. Asap. Sumuran Satu. Nah, wong desa bengok-bengok. Pemerintah menawarkan kepada desa-desa bentuknya diesel dan pompanisasi. Nah, Anda buat sumur, nanti saya kasih bantuan diesel dan pompanisasi. Bahkan pompanisasi itu tidak ramah lingkungan, jadi itu nanti bisa menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Contohnya begini, di perkampungan masyarakat butuh air untuk mandi, untuk sarana hidup, untuk minum dan sebagainya. Tapi dengan adanya petani mengambil air tanah dengan pompanisasi, itu sumur-sumur di lingkungan sini itu tidak keluar airnya. Dari kesaksian beberapa warga, sejak 3 tahun terakhir, Kuarasan dilanda krisis air bagi lahan pertanian. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah darurat dengan pompanisasi, namun hal itu justru semakin membebani masyarakat. Karena selain menambah biaya bagi petani,
Pompanisasi juga berdampak pada surutnya air di sumur-sumur penduduk. Akibatnya, warga desa menjadi resah. Mereka bertanya-tanya, mengapa krisis air yang menimpa mereka tidak jelas ujung pangkalnya. Adakah sesuatu yang sengaja disembunyikan? Langkung menika wonten Investama ingkang dipun wonten Aqua ingkang mangke wonten Panen Kuwer. Menika nyebabaken satunggaling masalah dhateng petani ingkang betahaken irigasi dhateng Kecamatan Jiwi. Dulu kita pernah ada gerakan demo ke DPR yang katanya bulan yang akan datang berikutnya itu Bupati bersama Direktur Investama mau ketemu dengan petani. Kelanjutannya sampai sekarang kok yora ketemu, kok yora nek panggilannya, dan itu saya ngarep Pak, saya siap untuk demo terbesar lagi, saya oke. Kok menang aja po, detik pangan tuh menang sampai sudah gitu. Kalau tidak ya alhamdulillah cuma itu coba terus kok menang tuh gimana kok? Kalau memang berhasil itu bahwa Investama itu merugikan oleh petani, mestinya harus ada eksekusi untuk penutupan kalau kita menang. Jelas sekali bahwa pengaruh dari perusahaan air kemasan, khususnya PT Tirta Investama, itu sangat jelas dirasakan oleh kami, khususnya petani di daerah hilir. Saya pertama kali untuk mengelola air ini tidak terlalu sulit karena airnya cukup. Tapi selama adanya kebijakan pemerintah yang mendatangkan investor asing dengan mengizinkan PT Tirta Investama beroperasi di sekitar umbul-umbul itu mata air di Cokro itu, pengambilannya air itu tepat di tengah-tengahnya beberapa mata air di wilayah Cokro. PT Tirta Investama, sebuah perusahaan air minum dalam kemasan dengan merek Aqua. Sejak tahun 2001, 74% saham PT Tirta Investama dikuasai oleh Danone, sebuah perusahaan makanan dan minuman kelas dunia yang bermarkas di Prancis. PT Tirta Investama merupakan anak perusahaan dari PT Aqua Golden Mississippi yang menguasai 50% pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Dari ke-13 pabrik yang berada di Indonesia, salah satunya berada di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam menjalankan produksinya di Klaten, PT Tirta Investama membangun sumur pengeboran air yang berjarak kurang lebih 15 meter dari sumber mata air Sigedang dan berada di antara sumber mata air lainnya seperti Kapilaler, Ponggok, dan Cokro. Bagi petani Kuarasan, mata air Sigedang dan Cokro telah menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian mereka. Melalui Sungai Pusur, kedua mata air ini mengairi lahan pertanian di daerah-daerah hilir seperti Kecamatan Delanggu, Wonosari, dan Juwiring, di mana Desa Kuarasan berada. Dalam menentukan lokasi untuk pabriknya, PT Tirta Investama atau Aqua Group itu selalu melakukan penelitian sebelumnya, dan penelitian ini bukan penelitian yang
sangat sederhana tapi cukup rumit dan cukup mencakup berbagai aspek, termasuk aspek sosial maupun aspek lingkungannya. Dan kami melihat bahwa Klaten ini mempunyai sumber daya air yang cukup besar, kemudian juga jangka waktunya itu cukup lama karena daerah resapannya sebetulnya cukup luas. Dalam operasi kami mempunyai satu komitmen untuk memberikan suatu dana kepada masyarakat melalui pemerintah tentu saja. Dalam hal ini dana itu kami bayarkan dalam bentuk kontribusi kepada pemerintah daerah yang pada saat ini besarnya Rp4 per liter air yang dipakai. Benarkah masyarakat Klaten diuntungkan dengan keberadaan dan kontribusi yang telah diberikan PT Tirta Investama? Mengingat sejak 3 tahun beroperasinya PT Tirta Investama, petani di daerah hilir seperti di Desa Kuarasan mengalami krisis air untuk irigasi. Lalu, bagaimana pemerintah sebagai lembaga yang menerima mandat dari rakyat untuk mengusahakan kesejahteraan bersama menanggapi keresahan ini? Klaten itu ada usaha yaitu PT Tirta Investama. Pada tahun kemarin menyumbang kas daerah kontribusi yang diberikan kurang lebih 1,2 miliar. Ya, ke depan itu kontribusinya dihitung yang semula Rp2,7 menjadi Rp4 per liter terpakai. Nah, jadi dengan kontribusi yang diberikan, maka berarti kita peluang yang lebih besar lagi untuk membangun infrastruktur, kemudian juga untuk melakukan hal-hal yang sudah konservasi. Nah, itulah yang kami maksud perspektif mencari sebuah langkah yang bijaksana, yang menggunakan, yang memelihara. Bagi kami loh, setelah undang-undang ini diberlakukan kemudian belum selesai urusannya, ya kami tidak bisa berkomentar. Bagi kami mestinya hentikan dulu sebelum urusannya selesai gitu. Toh kalau kemudian berjalan ya harus ada payung yang jelas, yang dipakai yang mana. Yang jelas saya tidak terlalu yakin bahwa selain yang 1,1 M ke Pemkab kemudian sekian puluh tenaga bisa diakses, kemudian sekian pemberian ke desa maupun ke kampung sekitar. Coba kemudian kita banding berapa omset PTTI? Oh iya, jelas. Berapa persen kita dapatkan dan larinya kemana? Sehingga kita bisa berpikir logis, untung apa rugi kita melakukan eksploitasi. Kalau kemudian untung, kenapa bukan diserahkan kepada perusahaan lokal saja, biar nggak lari kemana-mana uangnya. Air sebagai hak asasi manusia telah dijamin oleh pemerintah agar tidak dikalahkan oleh kepentingan bisnis. Jadi, bijaksanakah bila pemerintah dan wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada kesejahteraan masyarakat
khususnya para petani. Mempertimbangkan bahwa selama 3 tahun beroperasi, PT Tirta Investama belum mempunyai izin kelayakan lingkungan. Asumsi kami di Kraket karena pengambilan PT Tirta Investama di Ponggo itu bukan sebuah kebetulan, tapi memang berdasarkan riset karena memang di situ kan ada cekungan air di bawah tanah yang cukup besar, sehingga dibor. Cekungan tanah itu kan yang menimbulkan ada mata air. Nah, kalau di cekungannya dibor terus disedot, otomatis kan secara logika kan berkurang keluaran mata air ini. Kalau Klaten itu yang terakhir di lereng Merapi, yang di lereng Merapi sebetulnya banyak yang ada mata air. Seperti contohnya kan Cokro itu cukup besar, namun kita tahu bahwa mata air itu tidak dipergunakan hanya untuk air minum. Kebutuhan air yang terbesar di negara kita itu justru malah untuk irigasi. Irigasi itu antara 1 sampai 1,4 liter per detik per hektar. Jadi kebutuhan orang itu hanya 150 itu kalau sudah di kota besar itu diperkirakan hanya 200 liter per orang per hari. Sehari itu berapa detik kan? Banyak sekali. Sehingga kebutuhan irigasi itu memang yang terbesar. Masa itu produksinya sebesar itu, produksi pabriknya. Ya tentu saja kalau diambil misalnya diambil 50% dari kondisi semula ya memang terasa sekali. Orang-orang di sekitarnya merasakan sekali bahwa itu seakan-akan menyerobot lah gitu, menyerobot hak mereka. Gitu. Karena kalau mata airnya di sini, misalnya dia mengambil di sini, otomatis ya air tanahnya memang jadi turun gitu. Iya, karena disedot itu kan muka air tanah itu sebetulnya rata tadinya. Tapi karena ada penyedotan lalu dia turun. Misalnya ini ada sumur, airnya disedot kan turun. Nah air tanah ini lalu menuju ke sini. Padahal mata air itu kan sebetulnya air tanah yang muncul ke permukaan, sehingga bisa supaya tidak ada konflik. Dan supaya tidak ada konflik apa? Semua mendapat keadilan. Itu yang tidak mudah. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan air yang adil secara adil? Petani juga merasa mendapat keadilan, si pemilik pabrik juga mendapat keadilan, kan gitu. Si masyarakat yang menggunakan air sebagai air minum juga mendapat keadilannya. Nah itu yang kuncinya sukses di masyarakat. Senada dengan pendapat para ahli tersebut, dokumen gugatan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air memuat pula keterangan ahli yang menyatakan bahwa pengambilan air untuk kepentingan bisnis sangat berbahaya bagi masyarakat jika tidak terkontrol. Bukan tanpa sebab jika kini air disebut sebagai emas biru, karena air dipandang sebagai komoditas yang menguntungkan. Praktek komersialisasi air yang berlebihan dan seolah-olah tanpa aturan kian hari kian merebak, sehingga menyebabkan fungsi sosial air menjadi hilang. Bahkan air seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik. Dalam situasi ini, rakyat sering dijadikan korban. Tak jarang mereka saling berebut air demi mempertahankan hidup. Dari awal itu Janib banyak itu anyep. Ini dengan kebutuhan semakin seperti itu bisa semakin panas. Nah itu namanya air.
Kemarin hampir saya sumbat itu sumbernya. Sehari semalam sedot terus. Tempat saya udah nggak ada air. Depan itu warung bengkel ya. Itu ya nggak bisa padahal sumbernya banyak dari dekat kali. Kalau nggak kamu bersihkan akan saya sumbat sumber. Komplek ini kan itu, ya, wani benda-benda ayo, dia pancel air. Nah itu makanya dengan kesulitan air itu, dengan kelangkaan air di sini itu sangat sering sekali terjadi berbagai benturan antar petani, antar masyarakat, antar desa. Dalam hidup bersama, air menjadi kebutuhan utama dan tidak dapat digantikan oleh barang yang lain. Jaminan terhadap ketersediaan air bagi masyarakat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, air tidak dapat diperjualbelikan demi kepentingan ekonomi dan politik. Masalahnya kemudian, hak atas air tidak lagi dijamin secara adil. Terlihat dengan adanya persekongkolan antara negara dengan pengusaha demi kepentingan kekuasaan dan modal. Akibatnya, hak rakyat atas air diabaikan oleh pemerintah. Buktinya, praktek komersialisasi dilindungi, bahkan dilegalkan. Nampak sekali betapa persekongkolan antara poros negara dan pasar mampu mengalahkan masyarakat warga atas air. Apakah ketidakadilan seperti yang menimpa masyarakat Kuarasan akan dibiarkan terus-menerus terjadi tanpa adanya kontrol yang dapat menyeimbangkan kekuatan-kekuatan besar yang merusak hidup bersama? Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup bersama ini? Beranikah kita mencoba cara-cara baru dalam menyikapi segala bentuk penyelewengan kekuasaan yang merusak hidup bersama? Air ada untuk semua, agar kehidupan jadi bermakna. Namun kini kehidupan tak lagi berbagi, tetapi sebuah pergulakan untuk menjadi yang terkuat. Air ada bagi semua, hanya tinggal sebuah dongeng yang terlupakan. Kecuali kita hentikan kesewenang-wenangan ini sekarang. Sudah beberapa bulan Bapak tak bisa tanam padi karena sawah-sawah kering. Tanpa air, Bapak tentu sulit bertani. Dan emak sekarang perlu banyak waktu karena harus antri untuk menimba air di sumur supaya dapat memasak air di dapur. Sekarang aku juga harus lebih jauh berjalan, mengiring bebek-bebek agar dapat makan, dan membawa kerbau supaya bisa berendam. Kemana larinya air yang menghidupi seluruh desaku? Katanya untuk kemakmuran rakyat, pemerintah mengizinkan pabrik-pabrik menjual air dalam botol-botol plastik.
Jangan-jangan hari depanku juga ikut terjual dalam botol-botol plastik itu. Air ada untuk semua, agar kehidupan jadi bermakna. Namun kini kehidupan tak lagi berbagi, tetapi sebuah pertujuan.